Kalau memang dari pihak Marcel mau, ya bisa terjadi. Kan pihak Marcel nggak mau, ya kan? Dan tidak ada tanggapan, gitu loh. Malah Mas Dedi mungkin salah dengar atau apa, ada yang komporin, disangka tembak-tembakan di atas ring, begitu. Nggak pernah nyawa itu nggak pernah bisa dipertaruhkan bagi saya kan. Jadi ketika mau pembuktian ya udah pembuktian aja. Hasilnya kayak gimana, resikonya gimana ya nanti. Ya bagi saya sih, saya nggak pernah ngurusin, sumpah dah. Jadi ya dia mungkin kayak gitu kan biar diundang-undang banyak podcast kan. Ya udah biarkan jadi rezeki untuk dia. Saya pribadi gini, saya punya prinsip gini, ketika teman-teman artis saya, teman-teman seleb saya, teman-teman netizen ada yang mereka nggak bisa bongkar, baru saya nanti yang turun tangan. Tapi selama mereka masih bisa bongkar, biarkan mereka, teman-teman artis, seleb, dan netizen ini jadikan komedi. Kan selama ini masih bisa dijadikan komedi sama mereka. Ketika ada sebuah ilmu yang nggak bisa mereka jelaskan, baru nanti saya yang turun tangan. Gitu. Kalau untuk saat ini saya nggak pernah meladeni mereka. Kita tinggal tunggu jawaban dari Mas. Tapi sebenarnya masih tidak ada jawaban udah lama, ya kita tutup aja sebetulnya. Tutup masalah tantangan itu. Paham? Seorang habaib tidak boleh juga menantang itu kan. Nah, gitu. Gimana Haji Ridwan? Gampang tanggapan abang bahwa beliau masih muda, umur 22 tahun. Mungkin kan manusia punya hilap, punya lupa. Dia menantang. Itu aja. Dan merasa abang ini terhina oleh Pesulap Merah waktu menonton YouTube-nya Pesulap Merah. Gitu ya. Jadi seperti orang tua datang tidak dihormati dan lain-lain. Dan tidak ada kata damai. Itu dari hati beliau sendiri. Jadi abang suruh-suruh di beliau tidak. Gitu ya. Jadi sampai sekarang abang tahan. Jangan ya. Ya itu. Nanti akhirnya banyak gorengan lagi. Akhirnya gorengan macam-macam, pisang goreng, molen dan lain-lain. Itu sih sebetulnya. Jadi beliau juga sudah menyadari bahwa kehilafannya, ya kan, dan ada teguran juga dari orang tuanya dan lain-lain, itu tidak seperti itu. Oh, bukan ngebongkar rahasia orang. Saya nggak pernah ngebongkar rahasia Keila, nggak pernah ngebongkar rahasia Mas Bruno kan. Iya. Ya kan kayak Mas Bruno sering bawa headset ke kamar mandi kan, saya nggak pernah bongkar kan. Iya kan, saya tahu kan. Ya? Merawang. Iya kan, saya nggak pernah bongkar ke rahasia orang. Jadi yang saya bongkar kan rahasia perdukunan. Nah, kalau misalkan saya di head sama perdukunan ya nggak apa-apa, karena polisi pun di head sama maling, rampok kok, gitu kan. Jadi ya selama kita ada di pihak yang, bagi saya pihak yang benar, ya udah cukup. Karena tujuan saya melakukan ini ya biar Allah Azza wa Jalla atau Tuhan saya bisa tahu saya ada di pihak mana gitu. Berarti kan Ya udah proses aja. Semangat. Ya kan mereka nggak punya pekerjaan mungkin kan, jadi ngelaporin itu adalah kerjaan mereka. Ya udahlah, selamat teman-teman. Saya pribadi sih nggak terlalu, ketika ulang tahun ya nggak terlalu mengharap bagaimana sih, gitu. Karena kurang suka juga pertama ketika ulang tahun. Karena. Tapi kalau ini suka gak? Apa? Dijujutin kayak gini suka gak? Ya karena ada kamu sih. Itu tanda bahwa saya semakin dekat dengan menjadi kenangan. Karena mau bagaimanapun hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Berarti udah makin deket nih, berarti saya harus lebih gas lagi edukasinya. Semua hal yang saya ketahui harus di-share lagi lebih kenceng gitu. Enggak, maksud itu emang bercandaan saya aja. Saya nggak mau nambah umur lagi setelah 17 tahun. Menolak Jadi tua. kalau ditanya orang, umur lu berapa? 17 tahun. Sampai sekarang saya jawabnya gitu. 17 tahun. Kelihatan sih memang. Emang Kelihatan gitu. 42-nya. Mirip-mirip kan sama Keila kan, masih seumuran kan. Seumuran. Ya, memang udah takdirnya mungkin. Kalau bagi saya sih keterkenalan ini atau tanggung jawab yang baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya kayak dikasih tanggung jawab untuk nge-share edukasi lebih banyak lagi sih, gitu. Walaupun Ya semua orang juga pro kontranya banyak. Dulu saya jadi ojek online juga pro kontranya banyak. Jadi semua bidang juga pro kontra ada. Oh, pernah jadi ojek online ya? Iya, 3 tahun. Sama. Kita lagi capek-capeknya berangkat pagi pulang malam kan tuh buat ngejar bonus ya. Bener. Nah itu ada aja tuh konsumen yang, Bu, jemput di mana ya gitu.
ikutin maps aja mas gitu kan, rumahnya yang mana kan kita perlu tahu detailnya. Dibales nih, samping rumah Bu Teti yang anaknya 2. Bu Teti itu siapa ya anjir? Kenal juga enggak gitu. Itu kayak kesel banget tuh, orang kok ini seolah-olah kita tuh orang sekitar situ, padahal kan kita kemana-mana tuh, tergantung ada orderan. Ada yang kayak gitu tuh, Anda yang bilang deket rumah Bu Teti, apa kabar sekarang? Kalau saya pribadi sih gini, dalam hidup saya nggak terlalu mau nuntut pengen punya ini, pengen punya itu dan sebagainya, karena prinsip hidup saya kayak gini. Analoginya ya, ada 2 kuda nih, analogi saya ada 2 kuda. Jadi yang satu nih, kuda yang pertama ketika diajakin balapan menang terus, kuda yang kedua kalah terus. Nah, kuda yang menang terus ini tiba-tiba didatangin nih sama pengusaha. Terus pemiliknya dibilang gini, ini kudanya boleh nggak saya beli 1 miliar? Karena kan menang terus. Wajar dong, wajar. Terus tiba-tiba pemilik kuda yang kedua nih, karena kalah terus. Wah kok kuda itu kan teman gue nih bisa dibeli 1 miliar, gue juga pengen dibeli 1 miliar nih, ya kan? Gue jual juga kuda gue. Nih bos, saya mau jual 1 miliar juga, kan kalah terus nih. Ini nggak masuk akal. Lo orang lu kalah terus kudanya, 1 miliar buat apaan nih? Terlalu mahal gitu. Akhirnya orang kedua ini nggak putus semangat. Dia akhirnya masangin kudanya ini dengan kacamata kuda yang dari emas, ada yang terbuat dari emas, terus tatakan bangkunya, pelananya juga dari emas, banyak hiasan-hiasan, intinya hiasannya lebih dari 1 miliar. Terus akhirnya si pemilik kudanya nawarin lagi ke pengusahanya, nih bos saya udah hias, ini total hiasannya saya hargain 1 miliar, mau nggak? Oke beli. Ketika dibeli kan, ini baru masuk akal kan, harganya 1 miliar. Tapi ketika hiasannya dilepas, dia jadi nggak berharga lagi. Nah begitu juga dengan hidup kita. Banyak banget di masa sekarang ini orang yang hidupnya biasa-biasa aja, yang banyak keburukan berusaha ditutupin dengan barang-barang mewah. Nah saya pribadi nih kayak semua yang saya pakai ya mungkin kecuali jas ya. Jas yang memang tuntutan kerja kan, mau nggak mau harus beli yang agak mahal. Nah kalau untuk yang lain-lain sehari-hari ya biasa-biasa aja, karena bagi saya tuh pakaian atau apa yang saya pakai nggak penting, nggak harus mahal dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.